kurang dari 4,5 jam. Audio Jungle. 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 Untuk itu, Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan memberikan pelayanan untuk masalah stroke. Apa yang Opung rasakan sebelumnya, sebelum datang ke rumah sakit? Udah gak ada lagi harapan gitu. Tidak ada lagi harapan. Iya. Karena apa yang Opung rasakan? Sakitnya itu gak tanggung. Oh gitu, di Udah bagian pada- mana itu? Tangan kanan gak bisa bergerak, kaki kiri kanan gak bisa bergerak. Oh ini tidak bisa bergerak sama Iya, sekali kemarin, iya. sama tangan kanan. Sama Oke. tangan kanan ini kalau bisa bergerak ini dibantu dengan tangan kiri gitu. Mm-mm. Jadi puji Tuhanlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Aku rasakan Tuhan ada beserta dengan aku Amin. untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan lewat para medis yang Yang ada dipakai di rumah Tuhan, sakit Elizabeth ya. yang ada di Elizabeth ini. Iya. Memang Bawa lagi lah ke sini. dibawa lagi ke sini. Kalau memang kita pikir-pikir jauhnya dari Jalan Rakyat Pasar 3 kemari udah sangat Nggak jauh lah. sanggup gitu ya. Nah, tapi lewat pengalaman yang kita sudah rasakan pada, kalau nggak salah ya, tahun 22 bulan 7 ya, kami operasi di sini kami berobat, memang nggak ada kendala lah, nggak ada menjadi beban bagi kami, semuanya boleh berjalan dengan lancar oleh karena pertolongan medis yang ada di tempat ini, Di rumah sakit di rumah Elizabeth sakit ya. Elizabeth. Ya, jadi Iya. Opung ini sudah mendapatkan terapis trombolisis yang awalnya memang Bapak merasakan, Opung merasakan tangan kanannya sudah tidak ada apa ya, Harapan lah, nggak ada tidak bisa pergerakan. digerakkan sama sekali, dan kaki kanannya Tangan juga kanan. sudah benar-benar terasa lumpuh gitu. Iya. Tapi dengan adanya trombolisis yang sudah kita lakukan di rumah sakit Elizabeth, puji Tuhan sudah bisa bergerak ya Opung. Udah bisa. Udah mantap ya Opung. Oke, selamat siang sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Siang ini kita kembali lagi untuk sebagai topik diskusi, mungkin semacam talkshow gitu ya Dok, beda dari konsep yang sebelumnya. Ya, Ya, jadi teman-teman sekalian, di sini kita mau membahas mengenai terapi trombolisis, di mana tadi beberapa waktu yang lalu saya ada wawancara dengan pasien kita yang kebetulan mendapat terapi yang luar biasa dari dokter kita di sini, Dokter Eli Manurung, spesialis saraf. Dan puji Tuhan, setelah kita bincang-bincang dengan pasiennya, ternyata hasil dari terapi yang diberikan oleh Dokter Eli itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, di sini sengaja saya undang Dokter Eli Manurung. Selamat siang, Dokter. selamat siang Iya. Bu Leni. Iya, Selamat dokter. siang sahabat sapa. Santa Elizabeth. Baik, Dokter, tadi itu ada salah satu pasiennya Dokter, itu yang ada di ruang HCU sekarang ya Dok, Ya. mendapatkan perawatan terkait terapis trombolisis yang sudah Dokter lakukan. Dan dari hasil wawancara kita, ada beberapa memang yang mungkin dari pengalaman beliau, sampai beliau mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk mendapat kesembuhan, sampai dia itu putus harapan gitu ya Dokter. Akhirnya dengan dukungan keluarga datang ke rumah sakit kita dan ditangani oleh dokter sendiri, dan akhirnya dia memberikan sangat kesan yang luar biasa terhadap Dokter Eli. Tadi
Dia sampaikan bahwasanya terima kasih banyak dokter kita di sini sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Baik di sini sebagai dokter Eli Manurung spesialis saraf, di mana memang sebagai dokter DPJP untuk pasien kita yang sudah mendapat terapi trombolisis. Dokter, kira-kira bagaimana sih untuk konsep penanganan terapi trombolisis ini, Dok? Oke, terapi trombolisis ini diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami stroke, yang di bawah 4,5 jam. Ya, jadi penanganan trombolisis ini kita suntikan obat ke pembuluh darah pasien. Oh, berarti bukan melalui pembedahan Bukan. ya, terapi suntik saja ya? Iya, jadi ada obat itu golongan rekombinan tisu plasminogen yang kita suntikan kepada pasien-pasien stroke yang memenuhi kriteria untuk mendapat terapi trombolisis. Jadi nggak semua pasien-pasien stroke itu bisa mendapat terapi trombolisis. Jadi pasien yang, bisa nggak saya katakan kalau pasien yang pra-stroke lainnya, Dok? Enggak, ini sebenarnya Atau sudah stroke? Ya, ini sebenarnya sudah stroke tapi masih dalam fase hiperakut. Nah, jadi fase awal sekali gitu. Jadi memang sudah stroke, sudah terjadi penyumbatan, tetapi penyumbatan yang awal-awal itu belum membesar. Jadi masih ada daerah di otak itu yang masih bisa kita selamatkan. Gitu, mungkin seperti yang tadi dialami Bapak Aritonang, dia ceritakan bahwasanya dia sudah mulai merasakan tangannya sebelah kanan yang tidak bisa digerakkan dan kakinya hampir lumpuh. Berarti itu masih tanda-tanda yang masih bisa kita selamatkan lah ya, dokter ya? Iya, jadi kan sebenarnya terapi trombolisis ini kita berikan kepada pasien stroke yang dialaminya kurang dari 4,5 jam. Jadi fase hiperakut ini yang kurang 4,5 jam ini, inilah pasien-pasien yang bisa kita lakukan trombolisis. Jadi pada saat Bapak itu mengalami keluhannya 2 jam sebelum masuk rumah sakit, dia sudah Mati rasa gitu ya, ya? lemah tangan sama kaki yang sebelah kanan, keluar dari kamar mandi udah nggak bisa lagi jalan. Mati rasa dengan kebes itu sama nggak, Dok? Gimana membedakannya? Mungkin masyarakat, teman-teman kita di luar sana tidak bisa membedakan mana yang kebes, mana yang mati rasa. Kalau gimana, kebas itu kan kita rasa kayak seperti kesemutan. Iya. Kalau Bapak ini kan dia memang lemah, udah nggak bisa lagi diangkatnya tangan sama kakinya, yang nggak bisa lagi normal kan gitu. Lebih lemah yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri, dari yang sebelah kiri. Dan itu kejadiannya cepat. Jadi kurang dari 2 jam dia langsung masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung dilayani oleh tim coach stroke kita. Jadi pasien yang kurang dari 4,5 jam itu kita langsung layani sebagai pasien dengan coach stroke. Ya, jadi itu ada tim kita di rumah sakit, tim coach stroke namanya, yang akan mempelajari atau menganamnesis pasien-pasien yang ini kita curiga untuk stroke-nya masih baru sehingga bisa kita lakukan tindakan trombolisis. Jadi itu pun begitu dia masuk kita harus cepat karena kita bermain waktu. Ya, jangan sampai ini lewat dari 4,5 jam. Kalau lewat ya tentu obat yang kita kasihkan itu bisa tidak bermanfaat. Kurang berguna. Tidak bermanfaat. Jadi begitu masuk kita anamnese, langsung setelah kita tahu bahwa ini masuk dalam kriteria trombolisis kurang dari 4,5 jam, langsung kita aktifkan coach stroke. Dan kita aktifkan coach stroke, semua itu dari farmasi, dari laboratorium, itu semua akan datang. Begitu langsung lapor ke DPJP-nya, setelah lapor baru dibawa ke ruangan CT scan. Jadi kita melakukan CT scan, dari CT scan kita nampak bahwa tidak ada tanda-tanda yang lain seperti tanda-tanda pecah pembuluh darah atau tumor, berarti kita fikskan bahwa ini pasien stroke, tapi masih fase yang hiperakut. Barulah kita lakukan tindakan trombolisis. Oke, jadi kira-kira dokter berapa lama untuk menganamnesis bahwasanya yang gejala yang dialami oleh pasien ini masih baru atau lama? Itu ada kriterianya, bisa dijelasin dokter? Misalnya ciri-cirinya seperti apa? Oh ya, untungnya Bapak itu masih bisa ngomong ya.
Jadi Bapak itu bisa membilangkan bahwa kejadiannya itu dia jam 6 sore, ya kan? Terus dia masuk ke IGD jam 8, berarti kan masih 2 jam. 2 Dan jam sempat itu, katanya kaku juga bicaranya, Iya. Dok. Di sini sempat mengalami kebas atau gimana, saya hampir tidak bisa menggerakkan iya, menggerakkan omongan. mulutnya. untuk Tadi waktu bicara. saya wawancara udah lancar banget, Dok. Iya. Makanya sampai menangis. Jadi, luar biasa gitu ya. jadi keluarganya juga yang melihat ya bisa juga kita anamnese. Ini tadi jam berapa kejadiannya? Ternyata pas seperti yang dibilang Bapak itu tadi, bahwa kejadiannya jam 6. Pas waktu dia di kamar mandi, dan untung Bapak itu masih bisa keluar, jadi dilihat keluarga. Jadi disitulah mereka berembuk, dibawa kemana, barulah mereka bawa ke Elizabeth. Masih bisa terdeteksi dini lah ya, Iya. Dokter. Oke, pertanyaan berikutnya, Dokter. Apabila si pasien sudah mendapatkan terapi trombolisis ini, apakah kemungkinan akan bisa suatu waktu kambuh lagi, atau jarak setelah mendapat terapi ini berapa lama kira-kira? Oke. Terapi trombolisis ini pertama sekali ya awal-awal kita observasi selama 24 jam. Dalam 24 jam itulah kita harapkan kelemahan itu akan kembali membaik. Dan apakah bisa kelemahan itu kembali lagi, kambuh lagi? Ya bisa dong Ibu. Masih Ya kan? bisa, ya? Kenapa bisa kambuh? Ya, tapi bukan pada saat setelah selesai dikasih trombolisis, bukan. Mungkin Berjarak ya? iya. Jadi setelah mendapat trombolisis, pasien sudah merasa tidak ada keluhan, ya, tidak ada kelemahan, normal seperti orang biasa, Bergerak seperti seperti sebelumnya, biasa, ya kan? Tapi dia tidak ingat dia bahwa dia sudah pernah kena stroke, ya kan? Dan dia punya penyakit hipertensi. Jadi dia merasa, oh aku sudah sehat, aku nggak perlu minum obat. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Bisa kambuh kalau obat-obatan untuk mengatasi hipertensi atau gula yang menjadi penyebab stroke-nya tidak diminum, dan itu tentu akan kembali lagi bisa lemah, ya kan? Jadi bukan berarti sekali kita trombolisis seumur hidup dia tidak akan kena stroke lagi. Nah, itu. Oke, izin dokter, setelah mendapat terapi ini, apakah ada obat-obat khusus yang perlu diminum oleh si pasien? Mungkin jangka panjang atau cuma 3 bulan atau gimana, dokter? Oke, terima kasih. Jadi pasien yang mendapat trombolisis itu kan awal-awal kita kasih trombolisis. Jadi pasien sudah kembali normal. Tentu penyebab stroke-nya kan kita tahu apakah ada hipertensi, atau apakah ada sakit gula, atau ada penyakit jantung, dan itu yang merupakan penyebab-penyebab daripada stroke. Jadi tentu kalau ada penyakit-penyakit degeneratif ini ya tentu dia harus minum obat seumur hidup. Jadi kalau misalnya ada hipertensinya, ya dia tentu harus minum obat hipertensi setiap hari seumur hidup. Kalau ada sakit gulanya ya dia harus minum obat gula seumur hidup. Jadi dengan mengatasi penyakit-penyakit ini ya kemungkinan untuk terjadinya stroke bisa kita hindari. Itulah yang Berarti perlu. bukan karena tindakan atau mendapatkan terapi ini meminum obat, tetapi kita lebih memperhatikan apakah ada, kalau saya bilangin, penyakit yang keterkaitan ya dok ya, Ya, karena yang menjadi adanya penyebab. seperti hipertensi segala macam, makanya terjadi stroke ini ya dok. Akhirnya betul. karena ada terdeteksi dini penyakit stroke, kita berikan terapi trombolisis, dan Iya. kalau memang terdeteksi masih dini, masih bisa kita selamatkan untuk tidak Terjadi lagi stroke gitu ya Iya. dokter. Seperti Bapak ini kan dia punya ada sakit hipertensi sama Iya, gula. benar. Tapi dia tidak minum obat hipertensi, Iya. yang diminum obat gula. Betul. Jadi pada saat masuk tensinya sampai 200, 190. Mungkin dia merasa hipertensi nggak perlu minum obat. Iya. Nanti aku minum obat rusak ginjalku. Ternyata yang penyebab stroke-nya ini adalah hipertensinya. Jadi makanya saya bilang ke Bapak tadi, ya Bapak udah mulai saat ini udah harus minum obat gula, obat hipertensi, itu udah wajib.
Ah. Ini juga mungkin bagi teman-teman di luar sana menjadi perhatian buat kita. Apabila memang sudah dokter Anda sudah menyarankan terapi obat ataupun wajib meminum obat, silahkan kita ikutin, karena yang namanya saran itu kan dokter pasti udah lebih tahu ya gitu untuk mengantisipasi terkait dari keluhan-keluhan Bapak Ibu yang datang ke dokter kita gitu. Baik dokter, mungkin sangat singkat tapi padat mengenai terapi trombolisis ini. Untuk statement close mungkin saya kasih ke dokter, silakan dokter, agar teman-teman atau keluarga kita di luar sana lebih memahami apa yang menjadi tindakan terapis trombolisis ini dilakukan di rumah sakit kita. Oke, terima kasih sahabat Santa Elizabeth. Kita mengetahui ada pasien-pasien stroke yang hiperakut sudah bisa kita obatin ya dengan terapi tadi, terapi trombolisis. Tapi dengan catatan sudah masih di bawah 4,5 jam ya. Jadi sahabat Santa Elizabeth jangan takut kalau sudah mengalami misalnya mulutnya mencong, gejala mulutnya mencong, tangan sama kakinya sudah mulai lemah, cepat-cepatlah dibawa ke rumah sakit. Kita di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Santa Elizabeth, sudah lama kita melakukan tindakan trombolisis dan sudah banyak yang memberikan pemulihan yang luar biasa. Jadi jangan takut mengenai masalah biaya juga. Karena apa? Karena terapi trombolisis ini juga sudah di cover sama BPJS. Jadi kita nggak perlu mikirkan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk terapi ini. Jadi sahabat Santa Elizabeth sudah bisa mencegah kecacatan yang ditimbulkan oleh stroke, ya, penyakit stroke. Nanti akan ditangani oleh tim dokter-dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Salam Santa Elizabeth. Terima kasih dokter untuk statement close-nya. Bagi masyarakat, teman-teman di luar sana ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter kita, dokter Eli Manurung, spesialis saraf, bisa langsung datang ke rumah sakit kita di hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 15 dan di pukul 18 sampai pukul 20. Demikian ya dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Leni. Salam.